Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kali ini akan menjelaskan materi tentang sistem ekonomi sosialis yang ada di Brazil. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Next. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Safira Ramadan, kemudian ada Salsabila Serna, lalu ada Safira Amelia, ada Syarul Naufal, ada Triwulan, dan juga ada Zafir Afkarin. Untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Safira. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan yang pertama tentang sistem ekonomi sosialis Brazil. Pada Januari 2003, Luiz Inácio Lula da Silva adalah mantan pemimpin Serikat Buruh dan Pekerja Pabrik atau dikenal dengan nama Lula, menjadi presiden kelas pekerja pertama Brazil. Sebagai pemimpin Partai Sosialis Brazil, Partai Buruh, Lula berjanji akan meningkatkan pelayanan sosial dan memperbaiki nasib kaum miskin. Tapi dia juga mengakui bahwa program non-sosialis berupa penghematan fiskal dibutuhkan untuk menyelamatkan perekonomian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah Lula da Silva. Selama kepemimpinannya, membuat Brazil mengalami kemajuan yang sangat signifikan dengan kebijakan-kebijakannya yang pro terhadap kaum kelas bawah. Nah, kemajuan yang dirasakan oleh Brazil ini tidak dirasakan merata oleh seluruh rakyat Brazil. Walaupun pada kenyataannya, kesenjangan yang terjadi mulai samar terlihat, akan tetapi masih ada sebagian rakyat yang masih memprotes sistem ekonomi yang dijalankan oleh Lula da Silva. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Safira. Selanjutnya, dengan pertimbangan inilah, Lula kemudian mengubah arah pembangunan ekonominya dari neoliberal menjadi sosial moderat. Adanya tuntutan rakyat membawanya untuk mengubah sistem ekonominya yang kemudian membuat Lula mengambil kebijakan untuk melunasi hutang-hutangnya. Selama pemerintahan Brazil dikuasai oleh rezim militer, perekonomian Brazil semakin terpuruk. Hutang-hutang luar negeri Brazil semakin meningkat dan jumlah kaum miskin di negara tersebut semakin meningkat. Kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin pun adalah permasalahan yang cukup substansial di Brazil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu keterpurukan ekonomi ini akhirnya bisa diselamatkan oleh Lula da Silva dengan program-program ekonominya. Lula berhasil memacu pertumbuhan 4% sampai dengan 5% per tahun, bahkan pada tahun 2010 bisa mencapai 7% dengan angka inflasi yang tercatat terendah dalam sejarah Brasil, yaitu 4%. Padahal saat Lula baru mengambil alih kekuasaan dari pemerintah sebelumnya pada tahun 2002, dia diwarisi inflasi hingga 16%. Dari performa pemerintahan Lula da Silva yang baik, tren kepemimpinan sosialisme moderat di Brasil setidaknya akan terjaga bila keberhasilan ini bisa dipertahankan. Tidak hanya untuk masyarakat Brasil sendiri, kinerja pemerintah Brasil di bawah kepemimpinan Presiden Lula da Silva tentunya juga berpengaruh terhadap Amerika Latin, yang memang mengharapkan kebijakan alternatif mampu membawa kemandirian bagi kawasan yang terkenal akan kondisi ekonominya yang buruk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah saat ini Brazil menganut sistem ekonomi liberal kapitalis dengan penguasaan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh sektor individu atau swasta untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Pemerintah Brazil membebaskan masyarakatnya untuk melaksanakan kegiatan perekonomian dengan minimnya campur tangan dari pemerintah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan International Monetary Fund atau IMF, Brasil mendapatkan urutan ke-9 sebagai negara dengan nominal PDB sebesar 1,93 triliun. Dengan perolehan PDB tersebut, Brasil dianggap sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Amerika Latin dan menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Next. Sektor unggulan yang menyokong perekonomian Brasil diantaranya ialah sektor pertanian,
sektor pertambangan, dan sektor manufaktur. Brasil juga mengutamakan komoditas unggulannya berupa pertambangan, agrikultur, dan bioetanol. Next. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai perekonomian di negara Brasil. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun penyampaian dalam presentasi kami, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.